sudah gila, pejabat pada nimbun harta, mereka saling kerjasama, semua saling tutupi masalah. Rakyat pun kini sudah gerah, yang ada hanya janji saja. Kapankah terwujud buktinya? Biar rakyat puaslah hatinya. Selesaikan semua masalah, biar kita tak saling curiga. Bisa maupun pengacara. Yang kita tuntut adalah bagaimana mereka itu bekerja secara profesional. Sampaikan untuk pertama kali yaitu tindakan ini kan terjadi. Betapa beratnya membangun keyakinan dan kepercayaan dipahami, juga diterima karena logika. Ini bangunan yang mulai kelihatan indah dan bagus, tapi sebuah bangunan mental dan hati nurani. Sama anak bangsa yang sadar untuk membangun, dan semua mengerti, sadar dan taat pada undang-undang Indonesia. Indonesia. Cerita yang kemarin bagaimana, Pak? Mereka itu aparat sudah bekerja dengan baik, maksimal, iya, Pak. sehingga ditangkap itu kok sama hukumannya. Apakah nggak ada bukti? Kita undang-undang pada Bapak Hakim, Pak, ya. Bagaimana caranya memberikan salah? Tolong. Misalnya bagaimana menyerahkan diri. kita di Jakarta sudah melakukan negosiasi sama Humas di Departemen Hukum. Marilah anak berdua itu. Doa yang Ibrahim, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hakim, Pak Hakim dan Ibu Hakim mengabulkan apa yang menjadi permohonan. Amin. Yang baik. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Hakim memberikan yang terbaik, ya. Kami mengabulkan semua apa yang jadi keinginan kita. Mengapa tidak dipertimbangkan kalau keluarga sudah menyerahkan? Mengapa hati tak terbukakan walau sudah ada kata pengakuan? Ini ungkapan hati yang berani untuk menegakkan hukum negeri ini. Jangan dilukai, biar semua mengerti juga mentaati. Mungkin semua ini takdir ilahi, hanya kepasrahan serta belas kasih penegak hukum dan hakim sejati. Putusan terbaik kan selalu dinanti. Mungkin semua ini takdir ilahi, hanya kepasrahan serta belas kasih penegak hukum dan hakim sejati. Putusan terbaik kan selalu dinanti. Mengapa tidak dipertimbangkan kalau keluarga sudah menyerahkan? Mengapa hati tak terbukakan walau sudah ada kata pengakuan? Ini ungkapan hati yang
penegak hukum dan hakim sejati, putusan terbaik kan selalu dinanti. Terima kasih. Sampai kapan diriku sembunyi, menginginkan adanya solusi. Biarkan aku tak sendiri. 22 tahun ini ada ditegaskan di dalam mengenai kewajaran pada saat itu ditegaskan pula bahwa pada saat dijelaskan dalam isu mengenai kalau kita tidak berhasil berarti bukan akan juga pada sekarang ini itu yang saya mengatakan atau informasi yang saya terhindar buat ini. Secara tegas, secara normatif, di sini ada perkara yang tadi saya sebutkan. Pengadilan tinggi, misalkan pengadilan tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan bahwa tuduhan yang sama atau kabur harus dinyatakan batal demi hukum. Ini ada jurisprudensi Mahkamah Agung. Nomornya di memorinya dia, sebentar ya, saya di memorinya dia di poin yang keempat. Jadi saudara tidak siap. Kemarin kan Pihak keluarga inginnya itu apa itu? Maunya gimana sih? Maunya bebas. Bisa keringanan. Saat ini dihukum berapa diancamkan? 3 tahun. Kalau keinginan keluarga berapa tahun, Pak? Kalau kita sekarang bebas. Kalau kita sekarang bebas. Sekarang kita bebas. Pak Majid kali Ibu Khalifah Surian. kalau tidak adil, jelas-jelas begini. Kita bicara kepada prosedural legalistik. Prosedural legalistik itu kan ada amanah undang secara normatif sifatnya. Kalau surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak lengkap, itu ada jurisprudensinya dari Mahkamah Agung. Artinya kalau kita sportif ya dengan aturan main hukum ya, ini minimalis terjadi ada persidangan beberapa waktu yang lalu, itu minimalis bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan atau penerapan pidana yang dilakukan itu lebih ringan daripada vonis sekarang ini. Itu konsekuensinya. ya itu apa yang salah dari tuntutan itu sebenarnya? Alasan tuntutannya itu ya fundamentalisnya itu artinya gini, kalau itu tidak diabaikan. Yang mendasar itu apa sih sebenarnya? Yang mendasar ini ada suatu surat dakwaan yang sangat kabur, seperti hanya di dalam putusan disebutkan ada dalam visum itu mengenai identitasnya itu usia 18 tahun. Kalau usia 18 tahun Nur Azizah, sementara di sisi lain ketika kita investigasi itu usianya 22 tahun ke atas. Artinya apa?
bahwa Nur Azizah yang di visum itu bukan Nur Azizah yang sebagai pelapor terhadap Sofyan. Tapi artinya itu lagi hakim mengabaikan gitu maksudnya. Kalau hakim kita kan baru sidang pertama nih, artinya coba kita akan mengemukakan mengenai persoalan tentang prosedur legalistiknya itu supaya bahwa persoalan mengenai identitas ini, bahwa Nur Azizah itu bisa dengan secara aspek sosiologi hukum, bahwa Nur Azizah yang melaporkan kepada Sofyan itu bukan Nur Azizah yang terjadi sebagai saksi korban. Karena bisa aja Nur Azizah yang ada di Lamongan kan, atau di Probolinggo kan, karena usia 18 tahun. Sementara identitas yang terjadi di sini, ini kan usianya 22 tahun ke atas. Nah itu artinya bisa dikatakan obscurable, artinya bahwa surat dakwanya itu kabur. Gitu. Ini harus putusan lepas dari segala tuntutan, minimalis ya, atau pidana yang diterapkan itu lebih ringan daripada vonis sekarang ini. Gitu. Saya pikir saudara penuntut umum yang terhormat, saya menegaskan bahwa ini terjadi adanya error in person, artinya dalam pengertian ada salah orang di dalam persoalan masalah tentang identitas. Itu yang akan saya menunjukkan terkait persoalan misalnya. Pidana dasar umum saya dan panitera yang akan menandatangani berita acara. Apakah dukungan dan lain-lainnya? Ini saya kan bukan bertindak atas nama pribadi ya. Nanti mungkin lebih baiknya Pak Agung mana Mas? Putusan itu kan dari Mahkamah Agung, putusnya kita berikan ke jaksa, yang putus nanti Mahkamah Agung. Gitu. Bahwa itu ada keterkaitan atau semacam pemalsuan identitas dari korban atau pelapor ini gimana? Pemalsuan tidak ada Pak. Itu kan ada ganda gitu Pak. Maksudnya kan itu kan 18 pengakuannya. Terus ini pada waktu itu sebenarnya usianya 22, ini gimana? Enggak ada 22 mana, nanti aja lah Mas. Pamir, sampai ini udah pamir putusannya kan Mahkamah Agung udah paham ya jelas ya. Bedanya jadi ini kan diperiksa nanti lihat aja putusannya. Ya. Belum Bu, mulai Bu Supian Bu. Supian ibu kula serahkan pun lami Bu nggih. Tapi kok mboten-mboten anu Bu permohonan Bu. Kula serahkan Bu, kula nyuwun kesadaran Ibu. Ini ya, nanti dia dikatakan sama atas permohonan kerja kembali atas keputusan dari anak ibu itu hanya merupakan apa yang sudah terjadi kemarin sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan sudah ditandatangan disetujui oleh penasihat hukum dari terpidana Sofyan dan anaknya ibu ya. Jadi mengenai nanti di anak ibu ya disebutkan kata Bu. saya sampaikan itu ya.
Ya apa arek disulan lebih api sesuwene metune. Kalau apa padane ngene diserono. Ingat. Takkan anak. Serahkan sama Pak Hari. Minta keluarga apa nanti Pak? Minta keluarga ya minta seringan-ringannya Pak. Supaya nggak keluar Pak. Supaya nggak keluar. Kan ini kan dapat 1,5 tahun. Jadi hasilnya begitu. Maunya apa? Ini jelas-jelas ada kinerja jaksa yang tidak profesional karena mengenai identitas, mengenai saudara dari Ade Sofyan ini sama sekali sifatnya manipulatif ya. Kenapa saya katakan manipulatif? Karena yang diajukan bukti-bukti oleh penuntut umum kemarin itu pada kenyataannya usianya tidak berkaitan dengan apa yang di dalam surat dakwaan jaksa. Dengan kata lain, di dalam surat dakwaan jaksa itu kan usianya 18 tahun. Sementara yang diajukan kemarin usianya 19 tahun. Artinya ini saudari Aziza yang mana nih yang dimaksud dengan jaksa? Nah ini yang saya katakan. Berarti ini ada semacam pembodohan, pembiaran, penegakan hukum berjalan lemah. Ini sebenarnya sangat saya sayangkan ya. Bisa terjadi sedemikian. Apakah sepatutnya itu bebas gitu Pak? Seharusnya bebas, Bang. Dan minimal saudara Ade Sofyan ini
ini tuntutannya lebih ringan daripada vonis sekarang ini. Karena yang saya katakan tadi, ada manipulasi mengenai identitas dari si saksi korban yang bernama Nur Aziz. Macet itu gimana? Macet. RT 36 Kalimantan sama